Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Aulia Adesta akan memberikan langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi Android berbasis media pembelajaran. Yang pertama, kita harus menyediakan aplikasi-aplikasi atau pendukung yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi, yaitu yang pertama Experience Suite, yang kedua Microsoft Net, yang ketiga website APK Builder. Ketiga media tersebut harus didukung menggunakan aplikasi Java agar berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu kita dapat membuat sebuah PPT. Berikut ini adalah PPT yang sudah saya buat, yaitu modul tersebut saya buat dengan ukuran yang sesuai dengan HP. Kita pilih slide size. Nah, di sini kita dapat memilih custom slide set yang kita pilih. Saya menggunakan on screen show dengan ukuran 16:10. Kemudian kita pilih portrait. Setelah itu kita pencet OK. Kemudian kita dapat memberikan tampilan-tampilan seperti ini dengan cara menggunakan save yang berada di insert. Kita dapat memilih icon-icon yang kita gunakan dalam pembuatan modul media pembelajaran. Kita dapat membuat modul tersebut dengan semenarik mungkin dan menambahkan icon-icon yang dapat digunakan ketika dalam pembuatan media pembelajaran. Saya menggunakan icon yaitu yang dapat digunakan yaitu action button. Di sini saya memilih speaker dan gambar rumah. Kemudian kita dapat memilih action. Di action ini kita dapat memilih hyperlink to, kemudian kita pencet slide. Di sini kita dapat memilih next slide, first slide atau last slide atau slide yang dapat kita pilih untuk selanjutnya kita gunakan. Kemudian kita dapat menambahkan play sound. Play sound ini kita dapat memilih sound-sound yang dapat digunakan dalam mengeklik media tersebut. Setelah selesai, kita berlanjut ke Experience Suite yang sudah saya pasang ke dalam PPT. Di dalam modul tersebut saya telah menyediakan kuis secara langsung dan ada juga saya gunakan kuis secara tidak langsung, yaitu menggunakan Experience Suite. Di sini saya membuat kuis, yaitu memencet new slide, kemudian kita pilih kuis yang sudah disediakan oleh Experience Suite. Kita tunggu sebentar. Di sini kita dapat memilih grade quiz yang dapat digunakan dalam pembuatan kuis. Setelah muncul seperti ini, kita dapat melihat ada front view dan slide view. Dalam pembuatan kuis, pertama-tama kita dapat menggunakan introduce yang digunakan dalam pembukaan kuis tersebut. Kita dapat memilih intro slide. Intro slide ini dapat diisi dengan judul dari kuis tersebut. Misalkan kemudian kita memberikan deskripsi yang berisikan langkah-langkah dari pengisian kuis. Kemudian kita dapat menambahkan user info
mengenai siswa yang mengerjakan kuis tersebut. Di sini kita dapat memilih salah satu di antara front field-nya yang ada di sini. Saya memilih name dan email. Kemudian setelah selesai, saya dapat membuat question. Kita pencet tulisan question ini. Di sini kita dapat memilih question apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi, yaitu kita memilih di sini multiple response. Dalam multiple response ini kita dapat memasukkan soal yang akan kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Kemudian kita dapat memilih option yang menurut kita benar. Setelah itu, dalam pembuatan question ini kita dapat memberikan waktu yang ditentukan dalam mengerjakan kuis tersebut serta dapat memberikan skor yang kita inginkan. Setelah selesai dalam pembuatan kuis tersebut, kita dapat memilih save and return to course. Kita tunggu sebentar. Tampilannya akan seperti ini. Bisa juga kalian memberikan sebuah icon atau wallpaper seperti ini. Setelah itu, kita dapat memencet slide property. Di slide property ini kita dapat memberikan judul di setiap slide yang telah kita buat. Misalkan di slide pertama yaitu judul dari modul tersebut, yang kedua yaitu pembukaan, yang ketiga kompetensi, dan yang seterusnya berisikan materi serta tugas-tugas beserta kuis. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat menge-save and close-nya. Setelah itu, kita pencet player. Kita tunggu sebentar. Di player ini kita dapat mengatur layout yang akan kita gunakan. Di sini terdapat top bar, sidebar, dan bottom bar. Di top bar, sidebar, and bottom bar ini jangan diberi checklist, karena jika diberi checklist tampilannya akan seperti ini. Jadi saya hilangkan checklist tersebut. Kemudian jika sudah selesai, kita pencet apply and close. Kemudian, jika dirasa kuis tersebut sudah selesai, kita dapat mempublishnya. Kita pencet continue. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian tampilan dari Experience Suite-nya seperti ini. Project nama sesuai dengan materi atau modul yang telah dibuat atau media aplikasinya, kemudian folder yang dapat digunakan dalam penyimpanan media aplikasi belajar Android. Setelah itu kita dapat memilih HTML sebagai pembuatan aplikasi. Setelah itu kita dapat mengatur size atau ukuran dalam pembuatan aplikasi tersebut. Kita dapat memilih fit course to browser window. Kita pencet ini, kemudian kita save. Setelah itu jika sudah selesai semua, kita dapat mempublishnya. Kita tunggu.
Di sini saya akan melanjutkan pembuatan menggunakan Experience Suite. Setelah selesai, dipublish, kita dapat memencet open. Kemudian ini adalah hasil dari Experience Suite tadi. Setelah itu, kita dapat beralih ke dalam pembuatan aplikasi. Di sini kita dapat memilih website APK Builder yang sudah saya ekstrak. Ya, ini seperti ini tampilannya, kemudian kita klik. Jadi di sini kita dapat memberikan judul yang digunakan dalam pembuatan modul tersebut. Setelah itu kita dapat memilih lokal HTML website karena kita akan membuat website sebuah aplikasi website. Kemudian kita dapat memilih tempat penyimpanan dari website APK ini. Kita pilih penyimpanan yang akan digunakan. Kemudian kita dapat memberikan sebuah teks. Misal modul ini dibuat oleh Sitawi Adesta. Kemudian kita dapat memberikan sebuah splash screen, yaitu kostum. Kita dapat memilih kostum yang kita inginkan dalam pembuatan aplikasi tersebut sesuai dengan media pembelajaran yang kita sediakan. Setelah itu, kita dapat memberikan sebuah icon yang sesuai dengan ukuran dari icon aplikasi tersebut. Setelah sudah, kita memilih penyimpanan website tersebut. Website tersebut bisa disimpan di dalam media aplikasi yang sudah kita buat tadi, di dalam dokumen seperti ini. Kemudian kita pencet OK. Ketika sudah selesai, ini tidak ada yang perlu diubah lagi. Kita pencet Generate APK. Kita pencet OK. Kita tunggu proses pembuatan dari APK. Jika sudah selesai, kita pencet Finish. Kemudian kita pencet OK. Setelah itu kita dapat melihat aplikasi tersebut yang sudah dibuat. Yaitu seperti ini. Kita sudah membuat modul penyusun tubuh makhluk hidup berupa APK yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian setelah itu kita dapat memindahkannya ke dalam HP.